Slemania juga kita ketahui bahwa atau pendukung fanatik dari kesebelasan Sleman. Dan kita lihat dulu Mitra Olahraga susunan pemain dari Sleman. Ya, ini kita bagaimana tim atau pemain-pemain yang diturunkan oleh Rory Kelces dengan menggunakan 3-5-2. Kita di sini bagaimana Mamadou diberikan tugas dengan Ucapan selamat ataupun bersalaman. Dan ini adalah susunan pemain dari Persitara Jakarta Utara dengan pelatih Rahman Gurning. Dan buat saya ini juga adalah komposisi terbaik yang dimiliki oleh anak Persitara Jakarta Utara. Dan untuk kali kedua saya melihat bagaimana kapten kesebelasan Kurniawan Dwi Yulianto ditandemkan dengan pemain yang berasal dari Pantai Gading, House Goal. Akan dimulai nampaknya kick off pertama. Subandi sudah mengecek kelengkapan semuanya. Mencocokkan jam. 45 menit babak pertama telah dimulai. PSS Sleman, Elang Jawa. Dengan kostum kebanggaan mereka warna hijau-hijau. Sementara Persitara menggunakan kostum berwarna biru. Dengan kombinasi kaos kaki putih. Persitara kali ini mencoba membangun serangan dari kaki ke kaki. Umpan lambung tadi, berebut di sana tadi, kita saksikan. Pertandingan yang banyak dinantikan oleh Mitra Olahraga tentunya tadi. Bationo tadi, Germain. Persitara kali ini mendapat pengawalan cukup ketat tampaknya tadi. John Tapkor. Elang Jawa kali ini gagal. Masih anak-anak Laskar Sipitung. Dibuang saja tadi langsung. Tendangan jauh oleh Hoirul Anam. Lemparan dalam, Mitra Olahraga. Pasukan Elang Jawa kali ini akan menata serangan kembali. Perlahan-lahan. Coba memperlambat tempo. Kapten dari Sleman tentunya Dwi Nugrahanta tadi. Masih dalam tempo yang sedang-sedang saja. PSS Sleman. Coba menekan dari rusuk sebelah kanan. Mulai menusuk. Baik sekali. Terlepas tadi bolanya. Kembali cukup mudah. Sejauh ini anak Sleman di menit awal. Offside. Seperti apa yang dijanjikan oleh pelatih Rudy Kelces, kita melihat bahwa sejak kick-off mereka memang sengaja melakukan semacam shock terapi yang memberikan tekanan-tekanan yang cepat ke wilayah pertahanan Persitara Jakarta Utara, dan saya melihat sejauh ini belum ada hasil bagus yang sudah mereka petik. Yani Mamadou tadi terperangkap offside. Seperti tadi kita dengar juga perbincangan bahwa Abdurrahman Gurning juga pertama akan bertahan Mitra Olahraga. Ya. Kita lihat Persitara Utara coba merangsek Kurniawan. Gagal tadi kurus tampaknya. Kembali mudah saja dipatahkan oleh anak-anak Elang Jawa. Mencoba sabar dengan kondisi lapangan yang sejauh ini cukup baik. Umpan lambung terlalu panjang. Mudah saja untuk Ngadiono. Kelces atau Rudy William Kelces, pelatih yang cukup disiplin, pelatih keras untuk hasil yang lebih baik kepada tim asuhnya. Hampir saja tadi, kembali Tapor tadi, masih gagal. Kali ini kita lihat bahwa tim Dedi Mulyadi, satu tekanan kali ini, baik sekali, berdua di sana, dibuang saja tadi Timmy Dixon. Pemain keluarga negaraan Singapura, naturalisasi dari Nigeria, Bu. Baik sekali sejauh ini. Masih di 3 menit awal, babak pertama. Lemparan dalam Dedi Mulyadi. Tapkor tadi. Dedi Mulyadi. Gagal Dedi tadi. Angkatan bolanya kurang begitu cermat. Dihadang oleh Hoirul Anam. Sayup-sayup juga kita mendengarkan dukungan dari para penonton. Khususnya Slemania, tidak henti-hentinya mendukung kesebelasan kesayangan mereka, Elang Jawa PSS Sleman. Cuma berbeda 1 peringkat. PSS di 13, sementara Persitara 12 dalam klasemen sementara. Kurniawan tadi gagal. Si Kurus
Pemain yang juga masih cukup gesit. Dan menjadi kapten dalam pertandingan kali ini bagi Laskar Sepitu. Satu peluang tentunya. Terlalu panjang. Mudah saja. Umpan yang kurang cermat. Satu serangan balik dari anak-anak Sleman. Mudah saja diputus. Serangan oleh Deddy Mulyadi tadi. Kombinasi pola-pola panjang dan bola-bola pendek tadi diperagakan oleh kedua tim. Bagus nampaknya tadi. Ya, kita di bagaimana Riko di sini PSS masih mencoba bagaimana mencari titik lemah daripada Persitara. Mereka melakukan passing-passing bola pendek maupun juga bola-bola jauh. Ya, kita lihat bagaimana nih soloran. Satu pelanggaran nampaknya tadi. Harus dihentikan laju dari pemain Sleman oleh Deddy Sutrisno tadi. Kalah sprint nampaknya tadi. Ya, satu tackle yang sangat terlambat Riko. Kita lihat bagaimana Deddy Sutrisno melakukan tackling setelah pemain dari PS Sleman melakukan dribble yang begitu baik. Dan akhirnya dia melakukan tackling sehingga menyebabkan free kick. Gagal. Tendangan bebas yang kurang sempurna tadi. Kembali, pertarungan lini tengah terjadi. Elang Jawa kali ini mundur ke belakang. Cukup sabar sejauh ini. Dan cukup hati-hati juga kita lihat bagaimana kedua tim memainkan strategi dalam usia pertandingan 5 menit ini. Elang Jawa kali ini lakukan tekanan. Baik sekali. Begitu. Oh, spekulasi. Tendangan spekulasi. Bisa dikatakan demikian dengan rapatnya barisan pertahanan belakang dari Persitara, Bung. Iya, suatu gerakan sangat baik dan bagaimana dilakukan capping oleh pemain dari PSS. Namun kita lihat shooting yang belum mengarah. Sangat disayangkan Riko, pada ini ada kesempatan untuk PSS di babak pertama ini. Dan ini juga adalah shock terapi yang pertama dari Suleimane. Kita melihat pemain yang sebetulnya adalah seorang dirijen di lini kedua Sleman. Memberikan satu ancaman di tengah kepungan 3 pemain Persitara Utara, Jakarta Utara tadi. Elang Jawa kali ini. Anak-anak Elang Jawa. Berhasil direbut bola tadi. Satu mengenai bola yang kurang cermat tadi. Persitara kali ini lakukan tekanan tadi. Satu pelanggaran kembali dilakukan oleh Hoirul Anam nampaknya tadi. 2 kali pelanggaran dilakukan tadi oleh Hoirul Anam terhadap Bationo. Ya, sangat jelas Riko, kita lihat bagaimana tadi umpan dari Yaya Sosomar kepada Bationo. Dan dia melakukan sedikit gerakan untuk menipu atau melewati Khairul Anam. Dengan seketika Khairul Anam melakukan tabrakan atau dorongan kepada Bationo. Sehingga inilah free kick yang diberikan oleh Wasit Subandi. Tendangan bebas kali ini. Satu peluang tentunya bagi kesebelasan tamu. Dihadapi oleh 2 orang pemain dengan tubuh sedang-sedang saja. John Tapor di sana dan Kurniawan Dwi Julianto. Dan saya pikir eksekusi ini akan diambil oleh John Takpor. Karena pemain ini dikenal memiliki tendangan yang lumayan akurasinya. 2 orang pemain Persitara kita lihat. Kurniawan yang akan ambil. Baik, masih membentur tembok tadi. Kurus. Nah, bebas kurus tadi. Tapor langsung angkat kotak penalti. Hampir saja terjadi kemelut tadi. Berhasil direbut kembali anak Persitara. Mengurung Sleman. Kerjasama yang kurang baik tadi. Seolah berebut bola tadi, Bung. Kembali. Gagal. Ya, Laskar Sepitu. Tendangan spekulasi. Masih membentur. Atau kurang cermat dari tendangan. Yang dilakukan oleh Yaso. Agak tergesa-gesa kita lihat bagaimana Yahya Sosomar atau Yaso melepaskan satu tendangan yang unsur spekulasinya sangat tinggi tadi. Hanya hasilkan tendangan gawang tadi. Lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan dalam, Deddy Sutrisno nampaknya. Salah seorang pemain muda Indonesia dulu. Usia masih muda. Kembali kandas tekanan yang dilakukan oleh anak-anak Jakarta tadi. Melakukan soloran tadi, tendangan langsung kotak penalti. Tidak jelas yang dituju.
Masih nampak kebingungan, Fe, sejauh ini, Fe. Iya, sejauh ini bagaimana sebenarnya dia telah melakukan dribble yang sangat bagus, namun terlalu sia-sia karena umpan yang diberikan tidak terarah. Dan saya pikir ini terlalu terburu-buru, Riko. Satu tekanan tadi, dilakukan oleh Agus Purwoko tadi. Kembali Agus, gagal tadi Agus Purwoko maksudnya yang dituju. Cukup disiplin sejauh ini anak-anak. Persitara Jakarta Utara. John Tapor. Lincah sekali. Tahu-tahu, kotak penalti, dibuang saja tadi, satu peluang serangan balik tadi. Ya, suatu umpan yang kita lihat bagaimana John Takpor mengarahkan bola langsung masuk ke dalam kotak penalti sangat berbahaya. Kita lihat bagaimana kesigapan lini pertahanan daripada PSS membuang bola. Kita lihat di situ sudah ada Kurniawan yang siap menyambut umpan dari Takpor. Inilah pemain yang sangat berbahaya, Riko. Di lini tengah daripada Persitara, John Takpor sangat dominan. Sepak pojok. Yang pertama nampaknya akan diambil oleh John Tapor. Sudah 2 kali nih. Langsung kotak penalti. Berbahaya. Hampir saja kurang cermat tadi. Dwi mengamankan bola. Yang juga merupakan kapten dari Elang Jawa. Dwi Adi. Hampir satu peluang Adiono. Cukup baik Adiono. Masih mendudukan imbang 0-0 di 10 menit babak pertama ini. Silih berganti. Tekanan dilakukan oleh kedua tim. Persitara coba membangun serangan kali ini. Melalui Dedi Mulyadi. Pemain nomor punggung 8 ini. Umpan panjang. Gagal tadi umpannya. Maksudnya pada Bationo yang dituju. Masih dalam tempo yang sedang-sedang saja. Belum terlihat jelas playmaker atau dirijen mungkin, Bu. Ya, sebenarnya kita lihat bagaimana apa yang kita perkirakan tadi memang cuma beberapa menit di awal-awal saja, Riko. Satu peluang. Iya, ini adalah peluang yang sangat-sangat baik. Yang pertama diterima oleh Niani. Bagaimana umpan yang sangat baik oleh Fajar. Namun sayang sekali arahan bola atau heading yang dilakukan oleh Niani tidak mengarah kepada gawang. Sebenarnya ini peluang yang sangat baik, Riko. Fajar Listiantoro tadi. Pemain yang juga dibesarkan oleh Sleman. Adik dari Seto. Ya. Nurdiantoro. Sekeluarga bermain bola bisa dikatakan Ya. demikian, Bu. Ada satu lagi Yohanes Sinentara yang saat ini bermain untuk Persikota. Sekeluarga bermain sepak bola dengan prestasi di pentas nasional. Di klub-klub nasional. Rahel tadi gagal tadi. Lemparan dalam tadi. Yang akan dilakukan oleh Deddy Sutrisno nampaknya. Ya, Riko, sebenarnya kita bagaimana tekanan dari kubu PSS Sleman di awal-awal tadi. Hanya kita melihat di 5 menit pertama, bahkan sekarang mereka justru malah udah lebih lambat. Dan tidak ada indikasi bahwa mereka melakukan serangan yang benar-benar bertubi-tubi di untuk kubu Persitara. Kita lihat bagaimana sekarang justru Persitara juga mampu bermain dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Ya, dan itu kita melihat bagaimana lini kedua Sleman tidak begitu jalan dalam menjaga konsistensi mereka sepanjang permainan dari sejak kick off tadi. Saya melihat bagaimana Suleimane, Rahel juga tidak begitu hidup permainannya. Sehingga suplai bola yang bagus untuk Mamadou Niane dan juga Fajar Liastara tidak begitu terjaga dengan bagus. Dibuang tadi bola oleh Ngako Gabriel. Main belakang yang cukup tangguh dari Persitara ini. Kurniawan harus turun jauh ke belakang. Bukan satu pelanggaran tadi terhadap Tapor. Tekanan kali ini ditusuk. Baik sekali dari sayap kanan. Satu bola. Sayang sekali Mitra Olahraga. Apa yang terjadi? Ya, Riko, kembali kita lihat bagaimana peluang kedua yang didapat oleh Niani sama sekali tidak bisa dimanfaatkan. Ini umpan yang sangat-sangat kelas dan sangat bagus. Serangan balik V kali ini dan Mitra Olahraga. Kurniawan tadi harus berjibaku di depan dengan tekanan balik tadi yang dilancarkan oleh anak-anak Jakarta. Nyame. Ya, pemain ini dalam interval 5 menit melepas 2 peluang yang sangat-sangat bagus buat anak-anak Sleman. Kembali lini tengah dari PSS Sleman. Harus berjuang keras menguasai lini vital ini. Satu tekanan kali ini dari sektor kiri. Terlambat tadi dari Agus Purwoko. Satu passing dengan sisi kaki kiri yang sangat baik yang dilakukan oleh Anderson da Silva, Riko. Bagaimana kita lihat umpan terarah sangat bagus, namun Agus tidak bisa mengejar derasnya bola yang menuju ke arahnya. Sangat disayangkan. Tendangan bebas nampaknya tadi. Lambung
langsung menusuk kotak atau barisan pertahanan dari Sleman tadi. Pasukan Elang Jawa kali ini coba menata serangan kembali. Satu peluang kotak penalti. Baik sekali tadi Ngadiono. Lebih cepat dari Niame Mamadao tadi. Melakukan tangkapan dan terbang. Memetik si kulit bundar tadi. Inilah pemain cadangan dari Persitara. Kita lihat Gendut Doni. Belum juga diturunkan. Ternyata Abdurrahman Gurning lebih memasangkan Kurniawan dengan Bationo tadi. Masih anak-anak Sleman. Coba kuasai lini tengah. Tekanan kali ini. Terlepas bolanya. Bukan satu pelanggaran. Salah pengertian nampaknya tadi. Iya, kita lihat bagaimana juga Bationo mampu melewati bahkan hampir 3 pemain dari PSS Sleman. Namun memang kita lihat tidak ada teman yang membantu sehingga bola dapat dicuri kembali oleh pemain dari Sleman. Dan kita tarik bagaimana sebenarnya indikasi juga pemain Persitara mampu menembus pertahanan daripada Sleman. Kali ini tekanan dilakukan oleh anak-anak Sleman. Cukup rapat. Kita lihat ketika Sleman melakukan tekanan, berkumpul 2-3 pemain di tengah. Ya, Seperti Fajar, tapi dari sisi wing tidak ada yang membantu, tiba-tiba muncul. Ya betul sekali. Ini kita bagaimana fokus dari Solimane yang sangat-sangat terlalu bermain dengan dirinya sendiri. Sementara dia tidak melihat beberapa rekan sebenarnya yang bisa keluar untuk melakukan serangan. Namun dia begitu berambisi dengan melakukan dribble sendiri. Kembali. Buang saja bola oleh Dedi Mulyadi tadi. Tekanan kali ini. Bationo, tidak offside. Bationo nampaknya tadi. Satu silang. Gagal. Hampir saja si Kurus tadi. Ya, kita lihat bagaimana Yaya Sosomar melakukan dribble yang sangat baik melalui sisi dari kanan pertahanan PSS. Dan kita lihat umpan sangat baik. Dan Kurniawan datang untuk mencuri bola. Namun sayang Riko, bola belum bisa masuk ke dalam gawang Sleman. Dan kita pun melihat bagaimana ruang tembak Kurniawan tidak begitu bagus untuk tidak mau disebut sempit. Tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bagaimana penetrasi solo dari Yaso begitu bagus dan Kurniawan dengan cerdik juga mencongkel bola, membelokkan arah bola. Tetapi karena sudut tembak yang tidak begitu bagus, bola kemudian gagal bersarang di gawang anak-anak Sleman. Kembali. Sleman coba kuasai. Coba membangun serangan dari sektor sebelah kanan. Kita saksikan. Pergerakan dilakukan oleh anak-anak Elang Jawa. Tidak offside. Dari rusuk sebelah kanan. Dia seringkali ditinggalkan posisi oleh Dedi. Satu peluang. Pelan saja. Cukup menarik, mulai terbuka permainan kedua tim. Baik Sleman maupun Persitara. Bationo tadi yang dituju. Mudah saja untuk anak-anak Sleman. Peran Rahel, V sejauh ini. Rahel yang juga cukup pengalaman dan lama di Persebaya tentunya, V. Ya, kita cukup baik apa yang dilakukan oleh Rahel. Kita lihat bagaimana Rahel juga bisa memberikan umpan, namun juga Rahel mempunyai kecepatan untuk melakukan dribble Riko. Kembali dari sektor kanan, salah peluang, dibuang saja. Baik sekali, Ngako Gabriel bermain aman. Ya, satu poin positif yang saya lihat dari Fajar Riko, bagaimana dia memberikan umpan selalu berbahaya yang masuk di dalam kotak penalti daripada Persitara. Namun kita lihat hanya kadang-kala satu pemain yaitu Niani yang hanya masuk ke dalam dan tidak ada pemain lain yang bisa memotong bola umpan-umpan daripada Fajar. Sepak pojok bagi Sleman, satu peluang, buang saja. Yang dilakukan oleh sepak pojok oleh Fajar tadi. John Tapor, gelandang elegan milik Persitara. Tidak cermat. Beberapa kali kalau kita perhatikan, V, bahwa tusukan yang dilakukan oleh anak-anak Sleman diawali dari rusuk sebelah kanan, di mana di situ ditempati oleh posnya oleh Dedi. Sutrisno pemain atau back kiri. Kemana Dedi, Bu? Sering tertinggal. Ya, saya lihat juga bagaimana Fajar Listiantara lebih banyak dioperasikan di satu peluang. Hampir saja tadi terlepas. Fajar memang lebih banyak dioperasi di sektor sayap untuk merusak konsentrasi lini belakang Persitara Jakarta Utara. Dan kita melihat beberapa kali umpan tarik yang dilakukan oleh Fajar sering gagal dimaksimalkan dengan sempurna oleh Mamadou Niane.
Cedera nampaknya. Ya, Gabriel Ngako. Jadi benturan tadi. Apakah kena sikut, Bung? Kita melihat memang satu gerakan tangan kiri dari Mamadou Niane menerpa kepala dari Gabriel Ngako tadi. Harus dihentikan terlebih dahulu dan tendangan fair play tadi juga dilakukan oleh Ngadiono. Indah rasanya sepak bola seperti ini. Sportivitas, fair play. Ya, seperti hal itulah kok yang kita harapkan kok, bahwa walaupun di dalam pertandingan kita bermain keras ataupun juga kita tetap harus berkepala dingin, Riko. Ya. Ngadiono. Tendang langsung. Masuki. Mendorong nampaknya tadi. Bukan, ini tanda-tanda frustasi, Bung, ya, yang jelas, Bung, ya, dari Bationo, Bu. Setelah tadi mendorong salah seorang pemain dari Sleman. Kembali, bola-bola panjang. Masih dikuasai oleh Ngadiono. Jaga gawang yang dipercayakan oleh Abdurrahman Gurning. Untuk mengawal Mister Persitara kali ini. Kurniawan menunggu tadi. Kalau postur Bung nampaknya. Rahel tadi. Cukup rajin Rahel. Harus menjemput bola dan sampai ke bawah. Baik sekali. Pertempuran terjadi di lini tengah tentunya. Bationo tadi coba melebar pada Kurus tadi. Coba lakukan tekanan. Terlambat tadi. Masih ada Persitara. Coba melakukan tekanan. Dari rusuk sebelah kanan kali ini. John Tapor. Baik sekali. Menggunakan tumitnya. Satu pelanggaran nampaknya tadi. Iya, kita bagaimana kerjasama sangat baik yang dilakukan oleh John Takpor, begitu juga dengan Bationo. Dengan melakukan back kill, kita Bationo mengembalikan bola, namun kita di sini bagaimana pemain pertahanan daripada PSS melakukan tarikan atau dorongan terhadap John Takpor. Ya, saya pikir gerakan tangan dari Anderson da Silva memang pantas diberikan satu hukuman, dan kita melihat bagaimana Jerman Bationo, Kurniawan Dwi Yulianto dan juga John Takpor. Tendangan bebas, satu peluang tentunya bagi tim tamu Persitara Jakarta Utara. Kembali apakah dieksekusi oleh Kurniawan yang tadi gagal melewati tembok dari anak-anak Elang Jawa. Akan dihadapi oleh John Tapor ini. Gelandang cukup eksplosif. Memberikan apa-apa instruksi kepada rekan-rekannya. John Tapor hanya melebar. Dan Kurniawan sudah menyambut di sana apabila terjadi bola rebound, Bu. Ya, sebagai kita bagian shooting cukup baik sebenarnya dilakukan oleh John Takpor. Sudah dia mampu melewati dari pagar yang dibentuk oleh PSS, namun memang arahnya yang belum mengarah ke gawang Riko. Namun sebenarnya shooting cukup bagus. Satu pelanggaran nampaknya terjadi lagi di lini tengah oleh Hariman Siregar. Pemain yang juga cukup kenyang dalam pentas sepak bola nasional. Tendangan bebas. Lakukan oleh... Ya. Kembali kita saksikan tekanan putus-putus dilakukan oleh anak-anak Elang Jawa. Dari rusuk sebelah kanan kali ini. Coba lepaskan tendangan. Kotak penalti, satu peluang. Dibuang saja. Menghasilkan sepak pojok kembali untuk tim tuan rumah nampaknya PSS Sleman. Ya, bagaimana kita lihat Riko, umpan yang dilakukan oleh Yoga mengarah kepada Rahel. Namun kita bagaimana Rahel berebut bola atau melakukan heading bersama Ebenezer Rudolf yang kita tahu bahwa posturnya jauh lebih tinggi. Dan ini katanya ada indikasi yang kita bicara tadi bahwa begitu banyaknya serangan dari sebelah kiri pertahanan daripada Persitara. Sepertinya Gurning mengambil inisiatif, ya, betul sekali. Jadi Sutrisno diganti, Riko. Ya, dari awal tadi sudah saya soroti, Bu. Ya. Bahwa saya tanyakan bahwa sering sekali Fajar dari sayap kanan melakukan tekanan di posnya Dedi Sutrisno. Ya, memang kita melihat bagaimana Dedi Sutrisno sering agak keteter membendung serbuan-serbuan dari sektor kiri pertahanan Persitara Jakarta Utara, dan pilihan menarik keluar Dedi Sutrisno dengan menyuntikkan Marzuki. Itu juga suatu keputusan yang sangat cepat yang dilakukan oleh pelatih Gurning. Ya, sebenarnya juga Marzuki adalah pemain yang berposisi sebagai pemain inti di sebelah kiri. Ya. Bung Hariman. Namun kita bagaimana memang di sini sengaja mungkin Gurning menurunkan Dedi karena dia mengetahui seluk-beluk permainan daripada PSS. Namun kita lihat justru malah kebalikannya.
tampil di bawah bentuk terbaiknya dan tentu ini adalah satu keputusan yang bagus dari Gurning dengan lebih memilih menarik keluar kembali Dedi Sutrisno. Satu peluang dari sepak pojok kali ini. Satu peluang. Hampir seluruh pemain dari Sleman turun membantu pertahanan mereka dari tekanan anak-anak Persitara. Rahel nampaknya. Rahel. Salah umpannya. Umpan yang kurang cermat dari Rahel tadi. Ya. Gelandang mungil. Ya, dan beberapa kali kita melihat bola-bola yang dilakukan, yang diumpan, yang dipasing oleh Rahel sering tidak terjaga akurasinya. Seperti kurang fokus bertanding pada sore hari ini. Kembali sudah 24 menit masih 0-0. Sementara penguasaan bola juga masih 50-50 nampaknya, Bu. Marzuki yang menggantikan posisi dari Dedi Sutrisno tadi. Berbahaya sekali, Bung, tadi, Bu. Apabila membentur pemain Sleman. Persitara lakukan tekanan melalui Khairul Anam tadi. Oh, iya. Dedi Mulyadi maksudnya. Jota Power tadi. Dari Sukadan. Satu umpan baik. Hampir saja. Iya, Riko, kita lihat bagaimana teknik crossing yang dilakukan oleh John Takpor sangat-sangat baik, Riko. Kita lihat bagaimana dia melakukan placing atau mengumpan bola dan kaki dalam sangat baik. Namun kita lihat memang ketinggian bola sedikit kurang sehingga dapat dipotong oleh pemain dari Sleman. Kembali menyusun, merangkai tekanan, merangkai serangan. Bola berhasil direbut tadi, Bung. Diganggu oleh Adam Sitara. Sehingga operannya kurang cermat. John Tapor tadi. Adu body, Bung. Lapangan yang cukup indah atau lapangan cukup enak mungkin. Tentunya mempengaruhi terhadap pertandingan atau permainan yang dilangsungkan oleh kedua tim. Coba kembali menata serangan. Umpan lambung. Langsung menuju kotak penalti tadi nampaknya. Ya, cukup tenang kita lihat bagaimana EBJ Rudolf memberikan umpan kembali kepada Ngadiono. Dan sebenarnya kita lihat gini, Riko, bagaimana indikasi daripada Persitara mereka juga mampu memainkan bola. Ini adalah peluang bagi Persitara juga untuk sebenarnya bisa keluar dan melakukan serangan untuk mencetak gol. Dan kita begitu belum melihat sama sekali apa sebenarnya yang dilakukan oleh Sleman, yaitu kerja sama tim yang memang benar-benar diciptakan untuk melakukan peluang. Kita lihat bagaimana banyak sekali tendangan-tendangan hanya jauh, long pass yang tidak terarah ke arah gawang daripada Ngadiono. Seolah-olah hanya mengandalkan satu keberuntungan, Bung Fe. Ya. Ya. Dan ada kesan memang bahwa anak-anak Sleman tampil belum dengan ritme terbaik mereka. Karena ada banyak serangan-serangan yang mereka bangun itu tanpa desain yang bagus. Dan sekarang pun dalam situasi sebagai tim tamu, anak-anak Persitara Jakarta Utara justru tampil lebih tenang, lebih terpola, dan lebih lepas dalam membuka dan membangun serangan demi serangan. Kita lihat satu pelanggaran tadi. Ya, sangat keras kita lihat bagaimana Oyedepo mengganjal Yaso pada saat Yaso berlari. Kita lihat ini sangat-sangat bahaya tackling yang dilakukan. Namun kita lihat memang wasit menganggap bahwa dengan peringatan sudah cukup untuk pemain untuk tidak melakukan hal itu kembali. Saya pikir sesuatu terjadi dengan tangan kanan Yaso. Salah jatuh katanya, Bung. Dan Apakah terkilir? Kita lihat juga. Bukan hal yang aneh lagi, Bung. Sekarang kalau kita lihat kaum wanita untuk datang ke stadion. Bung Feve, bagaimana mencermati selalu? Iya, saya setuju, Riko. Sebenarnya kondisi ya sekarang kita lihat di bagian di lapangan juga udah semakin banyak wanita berani untuk datang ke stadion untuk menonton langsung pertandingan. Ini adalah indikasi bahwa mereka udah merasa sepak bola kita udah begitu juga nyaman untuk kaum hawa sehingga mereka mau atau mereka berani datang untuk menonton. Satu tendangan bebas. Hampir saja tadi. Tendangan langsung. Baik sekali. Dwi Adi. Jaga gawang dari Sleman. Kali ini Sleman lakukan tekanan. Kembali melalui Rahel. Gelandang mungil. Merangsek dari sektor kiri. Mendapat pengawalan cukup ketat. Anak-anak Elang Jawa ini tidak bebas. Offside. Hampir saja. Iya, tipis sekali, Riko. Kita lihat bagaimana sebenarnya pergerakan daripada Rahel cukup baik. Dia datang dari belakang dan umpan dari Fajar ke daerah sangat baik. Namun kita tidak melihat dari sisi sebelah kiri yang di situ berdiri wasit yang atau hakim garis. Ya, kita sebenarnya sangat tipis. Dan wasit berkata lain bahwa ini adalah keputusan wasit adalah offside. Sayang sekali tadi. Satu peluang diperoleh oleh Rahel.
Walaupun nampak dari sekilas agak sejajar, V, Ya. tentunya. Saya pikir suatu kerugian besar buat Persitara ketika Yaso sepertinya tetap dalam keadaan ditandu dan harus mendapatkan suatu perawatan yang serius. Dan Persitara akan kehilangan seorang bek sayap yang sangat atraktif seperti Yahya Sosomar atau Yaso. Bukan satu pelanggaran tadi, terjadi benturan. Kembali anak-anak Laskar Sipitung coba merangsak dari sektor kiri. Kita lihat penjagaan yang begitu longgar. Bukan juga satu pelanggaran, Wasit Subandi melihat benturan pemain. Oh, Harus dihentikan nampaknya, Bung. EBNJ tadi coba memprotes, memegangi tangan wasit agar tidak masuk ke sakunya untuk mencabut kartu kuning. Ya, bagaimanapun juga keputusan wasit harus diterima. Kita lihat bagaimana gerakan dari EBNJ sebenarnya hanya dengan pelanggaran yang ringan menurut saya. Dia menahan gerak lari daripada Fajar. Namun kita memang mungkin ada indikasi bahwa sikut dari EBNJ masuk ke wajah daripada Fajar sehingga keputusan Subandi untuk memberikan kartu kuning sangatlah tepat apabila memang itulah anggapan dari Subandi. Kartu kuning pertama dalam pertandingan kali ini dikeluarkan wasit Subandi terhadap EBNJ. Coba kita lihat tayang ulangnya ini. Coba menghalangi laju dari Fajar. ya memang terlihat di sini EBNJ melakukan dorongan untuk menghentikan pergerakan dari Fajar Listiantara tadi. Lemparan bola mulai keras di 30 menit babak pertama kali ini. Pertandingan super big match antara PSS Sleman menghadapi Persitara. Kondisi cuaca dan atmosfer pertandingan tentunya sangat kondusif. Lemparan dalam langsung kotak penalti, satu peluang bagi tim Lang Jawa. Gagal, kembali ya. Terlalu memaksakan. Iya, sangat sia-sia saya pikir apa yang dilakukan oleh Fajar. Dia melakukan syuting langsung dari sudut sempit ya. Hampir sejajar garis dengan gawang. Namun saya pikir apabila dia melakukan crossing ke tengah, mungkin lebih baik dan menciptakan kemelut di daerah penalti daripada Persitara. Memaksakan bola yang cukup sempit tadi dari sudut sempit. Masih belum merubah keunggulan atau skor. Masih 0-0. Satu kerugian tentunya bagi tuan rumah apabila tidak bisa memaksimalkan bermain di kandang. Rahel tadi kerjasama 1-2. Kembali umpan 1-2 Fajar. Coba dari kaki-kaki. Mampu dipatahkan oleh barisan pertahanan Persitara. Bationo masih mencari rekannya Kurniawan. Kurniawan ditargetkan di depan sementara lini kiri maupun kanan maupun tengah seringkali terputus, V, kalau Anda melihat. Iya, kita melihat bagaimana Riko sebenarnya kerja dari Bationo menarik gerakan daripada pertahanan daripada PSS cukup baik. Namun kita lihat indikasi apabila Kurniawan bergerak jarang sekali menerima umpan-umpan yang begitu baik dari lini tengah. Dan kita lihat bagaimana sebenarnya lini tengah daripada Persitara sebenarnya lebih banyak melakukan gerakan-gerakan individual yang saya pikir tidak begitu perlu. Satu tekanan kali ini melalui Rahel. Dari sektor kanan kembali. Baik sekali. Sayang Riko, kita lihat bagaimana sebenarnya kepintaran atau kecerdikan dari Rahel pada saat Marzuki ingin melakukan tackling dan pada saat itu juga dia secepatnya mendorong bola sehingga Marzuki terlewati. Namun kita lihat bola terlalu cepat dan lebih dulu keluar dari arena pertandingan. Rahel pemain mungil yang cukup positif tadi, Bu. Mampu mengelabui Marzuki tadi. Kembali Persitara coba lakukan umpan-umpan panjang. Kurniawan tadi yang dimaksud. Terlalu panjang umpannya. Masih John Tapol. Baik. Meliuk-liuk tadi. Wah, tendangan spekulasi. Kembali dilakukan oleh anak-anak Laskar Sipitung. Yaso tadi. Satu hal sebenarnya Riko sangat menarik yang saya lihat daripada Persitara. Bagaimana sebenarnya apabila Itime Dixon maupun Yaso begitu rapat dikawal oleh pertahanan daripada PSS Sleman. Sebenarnya selalu ada indikasi bahwa Dedi Mulyadi berani keluar untuk melakukan penetrasi ke depan. Nah, ini kita lihat bagaimana Dedi sekarang melakukan dribble. Ya, free kick. Ya, seperti inilah sebenarnya kemampuan daripada Dedi Mulyadi untuk melakukan dribble, untuk penetrasi ke depan dan memberikan umpan ke depan. Ini jarang sekali dilakukan karena mungkin ada indikasi bahwa
mereka lebih fokus ke pertahanan terlebih dahulu sebelum mereka melakukan counter attack. Kembali bola dikuasai oleh anak-anak Persitara sebagai tim tamu. Mampu meladeni umpan pendek pada John Tapor tadi maksudnya. Kembali gagal. Lang Jawa kali ini Ngako Gabriel. Rahel. Coba kuasai. Kembali satu terobosan. Gagal. Salah pengertian nampaknya tadi. Disapu oleh Marzuki. Free kick, Rico, kita lihat bagaimana sebenarnya Fajar sudah berlari dan gerakan lari daripada Fajar ditahan oleh pemain bertahan daripada Persitara. Dan ini juga harus diwaspadai karena apabila kejadian seperti ya, kita dorongan tangan EBNJ kembali ya. Ini bisa berbahaya dan dia telah mendapat 1 kartu kuning. Hanya membenturkan badannya sedikit, Bu. Ya. Untuk menahan laju Fajar. Yang memang bermain cukup sedang on fire nampaknya Fajar, Bu. Iya, kecepatan Fajar memang cukup baik, Rico. Kita lihat bagaimana sebenarnya dia diduetkan menjadi striker di depan bersama Niani. Namun kita lihat bagaimana Fajar begitu rajin keluar ke kanan maupun ke kiri untuk melakukan crossing atau penetrasi ke daerah Persitara. Tenang bebas. Baik keras sekali, hampir saja. Masih melambung tinggi. Belum merubah kedudukan. Tendangan dari Fajar tadi. Iya, cukup keras sekali. Kita lihat bagaimana Fajar bisa melampaui pertahanan pagar daripada Persitara. Namun sayang memang syuting yang begitu keras, begitu terarah, namun masih di atas Mister, Rico. Hanya tipis. Cukup tinggi, Bu. Melambung dari Mister gawang. Adiono tadi. Kembali masih belum merubah kedudukan, masih imbang 0-0. Marzuki dari sektor kiri tadi. Kembali dapat mata Rahel. Anak-anak Sleman kali ini. Umpan 1-2 cukup baik. Coba melebar dari sektor sayap kiri kali ini. Tekanan dilakukan oleh anak-anak Sleman melalui Agus Buroko. Umpan 1-2. Ngako Gabriel tadi. Masih Ngako. Satu pelanggaran nampaknya melihat Subandi agak terlambat meniupkan peluit setelah tackling dilakukan dengan 2 kaki menurut mata saya. Iya, tackling yang sangat keras yang dilakukan oleh Ngako dengan kedua kakinya ini sangat wajar apabila wasit Subandi memberikan pelanggaran. Namun kita lihat bagaimana pada saat tackling dilakukan ini kita dengan 2 kaki. Kita melihat Subandi tidak begitu saja langsung meniup peluit dan dia melihat arah bola bagaimana apabila bola tadi kembali dikuasai oleh pemain PSS mungkin akan dibiarkan oleh Subandi play on. Namun kita lihat bagaimana bola tidak dikuasain. Oleh karena itulah Subandi akhirnya meniup bahwa itu adalah pelanggaran untuk PSS Sleman. Soleimani tadi mendapat pengawalan cukup ketat. Dan harus dihentikan gerakannya dan digunting, bisa dikatakan demikian. Oleh Ngako tadi. Menggunakan pull atau telapak kaki dengan 2 kaki. Tendangan bebas. Hanya beberapa meter dari kotak penalti. 1 peluang tentunya. Apakah Soleimani sendiri yang bakal mengeksekusi? Hampir saja. Tidak ada reaksi dari penjaga gawang, Bu. Iya, kita lihat bagaimana Ngadiono memukul kepalanya sangat tidak yakin apabila bola itu mengarah ke gawangnya. Sangat sedikit kita lihat, Rico. Iya. Sangat beruntung Ngadiono. Memang didiamkan karena dia sudah tahu bola keluar atau memang kaget belum sempat bereaksi, Bu. Cukup cepat tadi. EBNJ sudah menerima kartu kuning dalam pertandingan kali ini. Harus lebih berhati-hati. Kembali pertempuran di tengah terjadi antara pemain-pemain Lang Jawa dan Laskar Sipitung. Rahel. Salah umpannya. Hanya memainkan bola-bola lambung. Seolah berupaya dengan keuntungan. Satu pelanggaran tadi Rahel. Iya, satu gerakan tangan dari Rahel. Kita lihat bagaimana pemain yang begitu kecil berani untuk melakukan jumping heading berebut bola dengan pemain asing. Kita lihat bagaimana Bationo. Ya, tangan dari Rahel menyangkut di leher daripada Bationo. Dan inilah indikasi dari pelanggaran itu, Rico. Ini kalau nggak jam terbang, Bung. Walaupun kecil, tapi jangan polos, orang bilang. Anda pernah melakukan FV di tarikan-tarikan, V? Tidak, Rico. Jarang sekali begitu. Satu tendangan atau ya keuntungan bagi tim tamu, Hariman. Oh, bukan Hariman yang akan mengambil. Ngako. John Tapor. Hariman. Dalam pertandingan kali ini saya melihat peran dari Itimi Dixon. Yang dalam laga beberapa waktu yang lalu melawan tim Indonesia, Bung. Sangat eksplosif, sangat berbahaya. Tapi kali ini pergerakan Itimi Dixon seolah tidak ada, Bung. Ya, tidak begitu kontributif. Saya lihat bagaimana penampilan Itimi Dixon. Satu peluang.
Umpan 1-2 cukup baik. Terlambat. Di sini kita melihat bagaimana pergerakan dari Mamadou Diane seperti ada kesan kekurang percayaan diri. Meski dalam situasi yang lumayan bebas tadi, dia masih tetap memberikan umpan untuk Fajar Listiantara. Kalau saja Mamadou Diane memberikan satu keputusan, melepaskan tendangan sendirian dengan melakukan 1 atau 2 kali kontrol, saya pikir persentase keberhasilannya akan jauh lebih besar. Satu peluang. Masih menjamping, Bung. Ya sebenarnya begini Riko, kita bagaimana tadi yang dikatakan oleh Bung Ardiman bahwa sebenarnya Nania ini mempunyai peluang apabila tadi dia melakukan atau mengarahkan bola mengarah kepada kotak penalti, melakukan dribbling maupun shooting. Mungkin lebih baik daripada dia memberikan back pass kembali kepada Fajar. Namun kelihatannya ini adalah indikasi dari 2 peluang yang gagal dimanfaatkan oleh Niani sehingga kepercayaan diri Niani tidak muncul dalam pertandingan ini. Masih belum begitu kelihatan percaya diri. Atau memang dia adalah tipikal pemain dengan naluri pembunuh yang bisa memaksimalkan peluang sekecil apapun. Masih terjadi perebutan bola di lini tengah. Soleimani tadi berebut dengan John Tapor. Pelanggaran di depan mata Subandi. Saling membangunkan. Indah rasanya sepak bola seperti ini. Ya ini juga satu keputusan yang tepat, kita bagaimana Subandi berada begitu dekat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Sleman. Dan saya juga pernah mendengar bahwa apabila wasit melakukan atau meniup peluit untuk melakukan pelanggaran, itu adalah paling jauh dia berjarak 10 meter daripada tempat kejadian. Dan kita lihat bagaimana Subandi selalu tepat berdiri dekat dengan kejadian pelanggaran. Bisa dikatakan sebagai wasit juga tidak hanya pengetahuan umum seputar perwasitan, Bung, aturan berlaku, tapi harus mempunyai stamina yang baik untuk terus berlari sepanjang 2 kali 45 menit. Kali ini, bukan satu pelanggaran, karena satu keuntungan ya, advantage. Dari lini sayap kanan, satu peluang, terlambat tadi. Yoga mempertanyakan keputusan wasit ataupun asistennya, Bung. Tapi apapun kita melihat bagaimana akselerasi yang dilakukan oleh Andre Yoga. Laju bola bergulir lebih cepat dengan pergerakan dari Andre Yoga. Sehingga bola sulit dalam penguasaan atau kontrol dari gelandang Sleman ini. Satu pelanggaran saya pikir dari Gabriel Ngako. Cukup keras tadi, Bung. Sikut Ngako masuk ke kepala bagian belakang dari Horul Anam. Ya bagaimanapun Riko, apabila terjadi memang perebutan bola dengan segala macam cara pun bisa dilakukan oleh setiap pemain untuk menghalau atau merebut bola. Namun kita memang di sini tidak diberikan pelanggaran karena mungkin wasit tidak begitu melihat kejadian yang terjadi. Satu tekanan, kembali kita lihat. Mudah saja hilang bola. Itu Dixon sampai tadi. Kurniawan pun mendapatkan pengawalan yang cukup ketat dari lapisan belakang pemain dari Sleman. Itu Dixon tadi. Dedi. Dicuk saja bola tadi kepada Itimi. Kita lihat dari sayap kanan. Satu peluang, baik. Bukan main mitra olahraga, kita lihat The North Jack, pendukung setia Persitara yang jauh-jauh datang meninggalkan ibu kota menuju Sleman, berteriak gembira menyambut gol yang sangat penting. VV. Ya, kita lihat ke Riko bagaimana Itimi Dixon baru saja kita bicarakan bagaimana dia bermain untuk Persitara tidak begitu kelihatan di awal-awal tadi Riko, dan setelah dia melakukan crossing yang sangat baik dan kita lihat Bationo tepat berada di belakang dan gol tercipta Riko, sangat baik apa yang dilakukan oleh Itimi Dixon. Dan ini adalah gol pertama untuk pemain yang berasal dari Burkina Faso ini, dan saya melihat satu hal yang juga membuat bagaimana gol ini bisa terjadi adalah bagaimana barisan belakang Sleman lengah dan tidak memberikan konsentrasi yang bagus untuk pergerakan dari Jermain Bationo. Iya, saya setuju sekali. Kita lihat bagaimana Bationo berdiri begitu bebas dan tidak ada pemain yang melapis. Sama sekali tidak ada pengawalan dan kita melihat begitu mudah dan begitu gampang buat Bationo membobol gawang Dwi Adi Priantara. 1-0 Mitra Olahraga Antv. Tim tamu unggul. Satu yang kerugian tentunya bagi tim tuan rumah. Lemparan dalam, Fajar coba melakukan tekanan lebih keras tentunya untuk tim Lang Jawa. Ngadiono. Setelah tadi kita lihat
Betapa cerdiknya juga Kurniawan Dwi Julianto hampir saja menyundul bola masuk. Ya. Ketika terlepas, coming from behind, Bationo muncul tiba-tiba. Dan memang konsentrasi lini belakang Sleman lebih banyak tersedot untuk pergerakan solo dari Kurniawan Dwi Yulianto. Dan kita melihat bagaimana Anderson da Silva dan juga beberapa nama lain di lini belakang Sleman tidak memberikan atensi yang lebih untuk pergerakan yang dilakukan oleh Jermain Bationo. Menit-menit terakhir di babak pertama, tertinggal sementara Elang Jawa atas Laskar Sipitung. Satu peluang kali ini, gagal, bukan satu pelanggaran. Ngako, cukup lugas. John Tapok tadi terhadap si Kurus Kurniawan. Cukup sabar Kurniawan, umpan panjang kepada Ikimi tadi maksudnya. Coba berduel, 1 lawan 1 tentunya. Mudah saja dipatahkan. Sleman kali ini coba membangun serangan melalui Rahel. Melebar, terlalu panjang umpan tadi. Yaso dengan mudah. Marzuki yang masuk di pertengahan babak pertama tadi. Tambahan 2 menit diberikan oleh wasit. Pertandingan kali ini di babak pertama. 1 pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain-pemain atau Yaso, salah seorang pemain petarung ulet dari Persitara tadi. Ya saya setuju Riko apa yang dikatakan Riko bahwa memang Yaso bukan saja melakukan dia baik dalam melakukan penyerangan, namun kita lihat bagaimana dia juga selalu turun sampai ke setengah lapangan daripada pertahanan Persitara untuk membantu melakukan defense, membantu rekan-rekannya untuk bertahan Riko. Soleimani tadi, Fajar, tendangan spekulasi Fajar. Ada 3 tembok di sana. Kembali satu peluang, mudah saja masih jauh Bung. Seolah sulit menembus ke dalam kotak penalti. Secara power memang sedikit ada persoalan di skuad Sleman. Kita melihat beberapa pemain yang beredar di lini kedua mereka. Apakah itu Suleimane atau juga Andre Yoga, bahkan juga Agus Purwoko. Tidak memiliki power yang cukup untuk melepaskan tendangan-tendangan yang spekulatif dari luar kotak penalti. Kembali. Coba membangun serangan, Tapor, John Tapor, gelandang Persitara. Mulai memainkan bola, mulai lebih tenang, Bu. Setelah unggul 1-0 ini. Iya, memasuki menit akhir Riko, kita lihat bagaimana mereka menurunkan tempo dan mereka lebih bermain ball position. Kita lihat memang sebenarnya waktu ini sudah mau habis, sehingga juga inilah indikasi bahwa mereka lebih memperlambat untuk lebih bisa beristirahat Riko. Gagal umpan dari terobosan maksudnya Tapor kepada Kurniawan Kurus Dwi Julianto. 1 pelanggaran nampaknya tadi. Tendangan bebas bagi Sleman. Mulai meningkat tempo di akhir-akhir babak pertama kali ini. Soleimani, selesai sudah. Wasit Subandi meniupkan peluitnya tanda usai babak pertama antara Sleman melawan Persitara. Kedudukan untuk sementara Persitara unggul.